Tepuk Padang, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan dan dijaga kesehatannya. Kita start dari flyover Duku menuju Padang Pariaman. Ini sebelah kiri adalah pusat oleh-oleh ciri khas Kota Padang, yaitu Bengkuang. Jadi kalau kalian ingin menanyakan apa sih ikonnya Kota Padang, apa sih yang menariknya di Kota Padang, nah awalnya yaitu Kota Padang ini berlogo maskernya itulah Bengkuang, buah merah bekat, tanaman rambat, tanaman akar yang tumbuh banyak di Kota Padang. Biasanya Kota Padang yang menanam itu terutama di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo. Ini adalah aktivitas pulang ke pabrik, pulang kantor pabrik kelapa BSF. Sekarang kita berada di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Jalur ini adalah jalur menuju Bukit Tinggi. Jadi kalian akan menikmati pemandangan yang bagus. Di depan kita bisa lihat yaitu Gunung Talamau, gunung tertinggi juga di Sumatera Barat. Ini di depan kita adalah Tranet, armada angkutan. Apabila kalian hendak menuju Bukit Tinggi dan saya tunggu. Untuk tema kali ini kita nggak ada tema, kita ngalur ngidur terus. Karena kalau kita buat tema di sini, kalian tidak menikmati perjalanan dan pemandangan di sini. Sembari nanti saya akan juga menjelaskan beberapa daerah dan keunikannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat membuat konten yang bermanfaat. Dari Kota Padang kalian akan langsung bertemu jalur ini. Nah ini dia uniknya rumah makan di Kota Padang. Tidak ada namanya rumah makan Padang. Di Padang sendiri tidak ada rumah makan gitu, rumah makan Padang. Tapi kalau di Jakarta atau di daerah-daerah lain, kalian akan menjumpai rumah makan Padang. Tapi kalau kalian ke Padang tidak akan menjumpai rumah makan Padang sendiri. Ini sepertinya upload
setelah masuk tadi di arah itu nanti keluar lagi ke sini, tapi dalam bentuk flyover jembatan layang, tidak melintas ke jalan ini, tapi melintas melalui atas. Karena kalau kereta lurus akan bertumpu di bukit karang pada anai yang sangat susah untuk dijebol, karena semuanya adalah batu andesit. Terlihat lihat semuanya batu kapur dan andesit. Jalur Padang Bukit Tinggi ini tergolong sangat ramai, terutama di weekend dan awal-awal akhir-akhir liburan, akhir liburan. Karena satu-satunya jalur, maksudnya jalur utama penghubung Padang Bukit Tinggi. Nah, di depan macet karena ada perlintasan kereta api yang biasanya macet karena jalurnya menonjol dan keluar ke atas sedikit, lebih tinggi daripada jalan. Di Sumatera Barat sendiri kereta api mulai dioperasikan kembali setelah sempat mati suri dan diaktifkan jalur utamanya, yaitu dari Padang ke Kota Pariaman. Berguna sekali untuk meningkatkan kedatangan wisatawan ke Kota Pariaman, terutama ke Pantai Gandoria. Terbukti sebelum Covid, minat masyarakat memakai kereta api sangat antusias sekali karena dinilai sangat murah, hanya 5.000 per Kota Pariaman, dibanding dengan jalur pakai sepeda motor atau mobil akan berkali-kali lipat biaya yang dikeluarkan. Oke, kita akan berhenti di alun-alun kota Nagarian Pasausan.